Kalau skematiknya itu cepat approve, is okay. Nah, sebulan approve is okay. Tapi kalau skematiknya setengah tahun nggak approve ya. Saya izin bertanya bagaimana untuk menjaga job kita sebagai arsitek terhadap klien yang ghosting. Wah, ini kliennya kekinian sekali bahasanya, Pak. Ghosting. Apakah perlu perjanjian kontrak di awal atau di awal desain? Itu ya. Kapan waktu yang tepat untuk perjanjian kontrak untuk mengikat klien? Lalu bagaimana cara mengungkapkan ke klien supaya sama-sama enak? Kekinian banget itu. Sebenarnya kalau saya pribadi, kita kembalikan ke klien. Begitu kita ketemu pertama, kita diskusi, biasanya kita brainstorming apa sih yang kita mau buat atau apa yang kita mau desain, sejauh mana saya bisa membantu klien tersebut. Jadi dengan pembicaraan itu biasanya mereka akan lebih mengeluarkan apa kebutuhan atau keinginan, jadi kita bisa pilih di situ. Nah, setelah itu masalah dia nanti akan ghosting atau dia sign kontrak dengan kita, itu saya sebenarnya secara pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya tidak terlalu berpikiran ke sana. Intinya sebagai biro baru, apalagi teman-teman yang baru mulai untuk berarsitektur, itu sebenarnya sebagai ajang memperkenalkan kita sebagai arsitek, sebagai arsitek yang muda, yang baru, yang punya ide-ide fresh. Begitu kita ini, kalau misalnya nggak ini, ya udah, mungkin itu bukan klien untuk kita gitu. Kalau saya lebih ke sana aja, dan saya legowo dengan itu, nggak masalah. Begitu mereka yakin dengan servis kita, mereka pasti akan sign dengan kita gitu. Langsung di cut loss ya katanya. ITP, taking profit. Gini. Jadi kalau misalnya biasanya pertanyaan klien pertama itu setelah ketemu pertama atau kedua itu, fee-nya gimana sih Pak? Gitu. Kita akan jelaskan di situ proses kita, dan kita bisa jelaskan sistem-sistem yang sudah kita buat seperti tadi terkait dengan stage project, supervisi segala macam. Kita jelaskan kalau memang misalnya kliennya mau dan komit dengan kita, biasanya kita langsung ya udah, nanti coba diajukan proposalnya. Begitu kita ajukan proposal, ini yang paling penting, kita harus mendapat kepastian tentang proposal kita. Jangan sampai nggak dapat kepastian, dan kita harus belajar untuk berkomunikasi tentang kepastian proposal ini. Kalau jadi aja jadi, kalau enggak ya enggak. Kalau mau negosiasi dulu. Jadi enggak, itu enggak masalah sebenarnya, tapi paling enggak kita tahu kenapa dia jadi, kenapa dia enggak jadi. Nah, itu yang kita tahu. Jadi itu kita menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau misalnya saya pernah dapat proyeknya, site-nya menarik nih, kliennya punya taste yang bagus, kita dinegosiasi segala macam, ini bakal jadi portofolio yang bagus buat kita. Jadi kita bisa kerjasama. Kalau misalnya kliennya 2 minggu itu nggak ada kabar, kita coba tanya apa kabar Pak. Kita bisa istilahnya bisa telepon, kalau bisa lebih bagus di telepon, minta waktu dari WA, bisa kita telepon. Kita sampaikan, kita pertanyakan gimana tentang proposal kita, ada review apa enggak, ada komentar apa enggak. Kalau ada komentar seperti apa, kalau misalnya sudah, oh iya Pak, saya sudah dapat desainer, kebetulan teman saya punya teman gitu, misalnya seperti itu, oh iya, berarti jelas gitu. Udah, berarti enggak. Kalau misalnya, oh iya Pak, saya lupa kemarin rencananya saya mau gini, bisa nggak harganya segala macam, term payment-nya gitu. Mungkin yang bisa kita bantu sekarang ini di GHA yang coba kita terapkan, kalau misalnya klien itu merasa kurang nyaman dengan itu, kita coba atur di term payment. Jadi nggak terjun bebas harganya, win-win solutionnya, ya udah Bapak bisa melakukan payment bulanan dibagi sekian, jadi nawarnya nggak sadis gitu.
Mungkin karena di arsitektur itu porsi terbanyak itu kan di skematik, itu hampir 50% sudah kita dapat untuk di kita. Gitu. Gambar kerja dan development drawing dan gambar kerja itu masing-masing 25%. 20%. Gitu. Di DP sudah ada, habis itu di skematik kita sudah ambil lebih dari setengah sebenarnya. Nah, biasanya klien keberatan dengan angka itu, angka yang stage kedua ini setelah saya amati, karena dia akan mengambil mengeluarkan uang setengah dari total fee itu. Makanya saya coba untuk tawarkan, terutama di kondisi seperti ini, kalau misalnya mau, ya udah kita cari win-win solution, kita dapat pembayaran per bulan selama 5 bulan atau selama 6 bulan gitu. Ya itu menjadi yang kayak tadi Pak Evan bilang, tiap bulan ada, kira-kira seperti itu. Kita dapat proyeknya, kliennya juga nyaman, kita juga, ya itulah salah satu strategi kita, Pak. Tapi itu sebenarnya kalau saya ngomong itu win untuk arsiteknya juga loh. Kalau saya ngomong per bulan ya, karena kalau kita ngomong 50%, misalnya awalnya sudah berapa persen gitu, misalnya DP dulu, habis itu kita nunggu lagi kan, misalnya skematik dulu baru dibayar setengahnya misalnya gitu. Kalau skematiknya itu cepat approve, is okay. Nah, sebulan approve is okay. Tapi kalau skematiknya setengah tahun nggak approve ya gimana, ya kan? Atau progres yang kita lakukan selama ini itu sih nggak ada, istilahnya nggak dibayar gitu kan? Yeah. Diutangin dulu, saya gitu. Kalau klien nakal, skematik nggak approve nanti, Pak. Iya. Itu juga sebenarnya kita di 2G sendiri sih, tempat saya juga, kenapa kok cash flow-nya bisa enak gitu, karena ya, itu yang kita terapkan gitu. Kita juga dulu punya pengalaman, kita dibayarnya nanti mundur sebulan, mundur 2 bulan. Oke lah, kalau yang kita sudah long term, kita sudah tahu ya kayak gitu. Cuman kadang-kadang ada proyek yang setahun nggak selesai, masa terus nggak dibayar kan, itu kan nggak mungkin. Jadi kita juga berusaha by progress juga kayak gitu. Kalau misalnya ini mundur terlalu lama, kita akan tagih by progress kayak gitu. Itu mereka akan lebih oke, nggak apa-apa. Dan sebenarnya dari pihak klien itu juga meringankan sekali, karena betul, dia nggak harus bayar langsung jebret besar gitu. Dia bayarnya kecil-kecil, jadi rasanya keluarnya kecil-kecil, tapi sebenarnya ya jumlahnya sama aja. Ya. Cicil lah ya gitu. Ya, betul. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.